Itu tadi, Bi. Pas. Ini adalah pertemuan dengan Kasih Kursis Kanwil Kemenak Provinsi, Kasih Pemmat, Helpdesk Provinsi, Kepala MI, dan Proktor MI. Saya list dulu sebentar, Bapak dan Ibu, supaya nanti ketika Bapak Kasubdit sudah datang, kita sudah ready. Kalau Kasih Kanwil Kemenak Provinsi Sumatera Utara, apakah sudah hadir? Sudah Bu Yuna. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kalau dari Provinsi Kasih Kanwil Provinsi Jambi sudah hadir? Belum ya? Kalau Kasih Kanwil Provinsi Banten? Mikrofon ya. Kalau Kasih Kanwil Provinsi DKI Jakarta? Belum ya. Kasih Kanwil Provinsi Jawa Tengah? Sumatera sudah. Berapa mulai, Bu? Jam berapa mulai? Itu orangnya. Saya absen dulu Pak ya, saya absen dulu sebentar. Cepet gitu, Bi. Aku mati lagi. Oke, kalau sekarang sudah jelas Bapak dan Ibu? Kasih Kanwil Sumatera Utara sudah ada. Jambi, Mute. Anaknya jadi cepet. Jam Bu, biar nggak berisik itu moodnya tolong matiin Bu. sudah Pak, sudah. Sekarang saya tanya, oke, tunggu sebentar. Saya ulangin lagi. Oke, saya sedang mau absen dulu Bapak dan Ibu supaya kita siap. Kasih Kanwil Sumatera Utara sudah ada. Kasih Kanwil Provinsi Jambi sudah ada ya. Belum? Kasih Kanwil Provinsi Banten sudahkah? Belum. Kasih Kanwil Provinsi DKI Jakarta sudah? Belum. Jawa Tengah? Jawa Tengah? Belum ya. Dari Kasih Kanwil Provinsi Jawa Timur? Belum juga ya. Kasih Kanwil Provinsi Kalimantan Barat? Kasih Kanwil Provinsi Sulawesi Tengah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Kasih Kanwilnya kah Bapak? Betul. Betul, ke Sulawesi Tengah ya Pak. Terima kasih. Kasih galau. Sudah tuh kalau madrasah tapi negeri galau. Kalau bukan gawe awak. Kasih Kanwil Provinsi Maluku. Sudahkah? Belum ya? Kasih Kanwil Provinsi Maluku Utara. Hadir, Maluku Utara. Hadir. Terima kasih Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Kanwil Provinsi NTB. Yuk, hadir. NTB hadir. Terima kasih Pak. Kemudian terakhir Kasih Kanwil Provinsi Papua Barat. 2, 3, 4, 9, 10, 11. Belum ya? Papua Barat? Papua Barat. Hadir. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Oke. Kita sudah ada Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Maluku, Maluku Utara, NTB, Papua Barat. Tunggu sebentar, nunggu Pak Ahmad gabung. Oke. Yang Kasih Kanwil dari Jambi, Banten, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, apakah sudah ada yang hadir? Hadir, Bu. Dari mana Bapak? Hadir. Oh, dari Kalimantan Barat. Terima kasih Bapak. Kalimantan Utara hadir. Hadir. Kalimantan Utara? Kami tidak ada Kalimantan Utara, Ibu. Dari mana ya? Riau. Riau. Ini di data kami. Oke, baik. Kami di share link ini. Oh, baik. Baik, Bu. Baik. Masya Allah. Baik.
tersebut kasihan. Belum datang. Mana tuh? Bapak terbalik. Halo. Bapak tadi mana yang ketik? Kamera. Kamera di mana tadi? Mana tadi Bapak ketik? Mana nggak ada kamera? Ini dah. Nah, sini. Tidak tahu. Yang sudah ini apa ya? Oke, ya. Enggak lah, di absen dulu. Maka nampak. Nampak dulu. Itu dia Habib Marsi full. Gayanya tuh. Oh, sudah ada. Sudah ada Pak Suwardi. Pak Suwardi, Assalamualaikum. Kami mulai di ini. Udah jadi mobil. Bapak Ibu. Bapak Ibu, boleh ya. kita mengisi daftar hadir dulu ya. Saya kirimkan di chat daftar hadirnya. Silakan Bapak Ibu diisi dulu. Sudah. Saya kirimkan juga di grup Telegram daftar hadirnya. Sebentar. Iya, silakan diisi dulu daftar hadirnya Bapak dan Ibu. Sambil menunggu. Di mana mobil diisi? Isi. Sudah. Berapa dimulai nih? Sebentar lagi Bapak, kita menunggu. Ada di chat Bapak, silakan. Ada di chat. Saya kirimkan lagi ulang sekarang karena ini banyak sekali yang chat. Silakan Pak. Oh, sebentar. Sebentar Pak. Oke, silakan Pak. Semoga nggak ketutup sama chat yang lain. Silakan diisi ya Pak. Ada di Telegram juga. Ketutup lagi. Banyak lagi yang chat ini. Terus nomor 8, siapa yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia? Ulang udah berpinas. Loh, dada dibaca. Ini syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu. Pak Wardi, Assalamualaikum Pak Wardi, Pak Kasih. Waalaikumsalam Bu Putri. Laporan Pak, yang sudah hadir, Kasih dari provinsi yang sudah hadir adalah dari Sumatera Utara, dari Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tengah, Maluku Utara, NTB, dan Papua Barat. Yang Maluku tadi juga Maluku yang sedang ditunggu masih dari Kasih Provinsi Maluku, Jambi, Banten, DKI, Jawa Tengah, dan Jawa Timur belum laporan. DKI udah masuk, Bu. DKI sudah masuk. Terima kasih. DKI sudah masuk, Patri, Pak. Bu. Iya, Patri. Riau. Jawa Tengah diwakili stafnya karena Pak Kasihnya ada di luar daerah. Iya, dari mana Pak? Riau ya? Ya, Riau. Realis. Min 5 Maluku Tengah. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi
Di data saya yang belum, Pak. Kasih ada Jambi, Banten, Jawa Tengah yang akan diwakili, Jawa Timur dan Maluku. Belum. Bin satu bungo Jambi sudah masuk belum, Bu? Jambi, saya nunggu kasihnya, Pak. Kasih provinsi, Pak. Oh iya, masuk. Pak Dedi. Pak Dedi ya. Hah? Habis. Luar buang luru kok Zoom meeting kok. Usah simpati. Tapi Ini masuk di sana. Mana? Bisa semua. Pulsa dulu deh, kan saya coba. 100 ya. Nah, ini bulan Maret Dari Jawa Tengah, Pak. Dari Jawa Tengah. Iya, Ibu. Oke, Pak Kasih. Ya, mewakil Pak Kasih. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Jawa Tengah sudah Bu hadir. Yuna, Patri, Bu Yuna. Iya, Patris. Masih ingat ya, Pak? Oke, Bu. Baik kabarnya, Pak. Itu ditanyain tuh sama Mister, ditanyain. Iya. Palu hadir. Dari Palu hadir. Terima kasih, akreditasi Bu. bukan akreditasi, nah nggak online nggak masalah, Bro. Iya, saya, Pak. Sementara Nomor teleponnya dong. Kenapa? MB beberapa Ke Patris ya? Ya. Saya mah ada nomornya Patris, bentar. Ya, saya kemarin hang. Oh iya. Soalnya kan online. Ya. Iya, Pak. Naik, uang itu nggak bisa teko mrene, kita kan pakai. Kan langsung zoom, koyo model zoom tapi uang itu langsung tanya jawab, apa sing tekoni. Kan mau ngakeh iku. Sesone lulu tapi di tekoni kok mau ngakeh dadi. Jalan, Bu. Masuk sana kita. Itu saja yang suka Di absen dulu. Nol. Jambi hadir. Jambi hadir. Iya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu Putri. Waalaikumsalam, Pak. Min 7 Tangerang. Iya, Pak. Terima kasih. Dengan Pak Hayan ya. Ketemu lagi, Pak Hayan. Sehat, Bu. Sehat. Alhamdulillah, Bapak gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Banggalah hadir di jalan. Oh iya, ditunggu ya Pak, kita sedang menunggu. Ada sudah Pak Suwandi sudah ada, Pak Kasih sudah ada, Ibu Ketua juga sudah ada, Ibu Penny. Kita sedang menunggu Pak Ahmad yang sudah wrapping up. Ibu Yuna. Iya saya Pak. Bangka Belitung ikut nggak? Bangka Belitung di data saya itu hanya 12 provinsi Pak. Oh nggak ikut berarti ya? Jambi, Tapi Pak Kasih ikut dengerin nggak apa-apa. Nah itu dia langsung Pak. Kasihan dulu belikan Bangka Belitung nggak ikut ya Bu? Ikutlah Pak, ikut nanti. Ikut ya? Pasti ikut lah. Semua Indonesia dapat. Nah iya pasti. Aman. Oke Bu Yana ini dia. Oh, aman. Saya di los sampai Desember, Bu. Di mana, Pak? Supratma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru siaran radio. Iya. Bergabung. Sehat-sehat semua Bapak Ibu, sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Suwardi. Pak Suwardi, Pak Kasudi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutupkan teman. Salah ana sing nata kudunya.
Maaf Bapak dan Ibu, saya mute sebentar sebelum Pak Kasubdit berbicara untuk the absen terakhir dari Kasih Kanwil Provinsi Jambi. Apakah sudah hadir? Sudah tadi Bu, sudah. Jambi sudah ya, terima kasih. Dari Provinsi Banten. Sudah, Banten sudah. Terima kasih Oke. Pak. Dari Jawa Timur. Kasih Kanwil Jawa Timur. Atau yang mewakili Bu. Atau yang mewakili Jawa Timur. Kalau MI kepala M-nya sudah Pak Wardi. Oke. Sudah. Kalau dari Maluku, Provinsi Maluku, Kasih Kanwil Provinsi Maluku. Apa nih? Maluku hadir. Maluku hadir. Maluku Oke, hadir, baik. ya. Maluku hadir, baik. Saya hafal suaranya. Oh gitu. Pak Wardi, sudah tinggal Kasih Kanwil Jawa Timur saja. Oke. Mau lanjut? Yuk lanjut. Oke, silakan Pak Wardi langsung take over. Saya memute yang tidak perlu. Oke. Suara saya sudah kedengaran jelas Bu Putri? Jelas Pak. Oke. Mohon izin Pak Kasubdit, kita mulai rapat koordinasi pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibnu Abdillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Direktur KSKK Madrasah yang diwakili oleh Bapak Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi, Bapak Dr. Haji Ahmad Hidayatullah MPD. Yang saya hormati Ibu Ketua Program Aksi Madrasah, Ibu Dr. Anda Persahani Sidik MSI, tim aksi dari Direktorat KSKK Madrasah, Bapak Yuda, Ibu Yuna Putri. Yang saya hormati Bapak Ibu Kasih Kurikulum dan Kesiswaan atau KSKK Madrasah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi. Yang saya hormati Bapak Ibu Kasih Penmat atau Pendis pada Kementerian Agama Kabupaten Kota yang ikut kegiatan pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Madrasah Ibtidaiyah tempat uji coba aksi tahun 2020. Yang saya hormati rekan-rekan helpdesk provinsi di 12 titik. Yang saya hormati rekan-rekan proktor atau operator madrasah yang akan membantu kegiatan uji coba aksi tahun 2020. Pertama-tama, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya pada pagi hari atau siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua, menjaga kita dan memberkahi hidup kita, ya. Memberikan kesehatan lahir batin, yaitu kenikmatan iman dan Islam dan bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita haturkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, dan semoga syafaat beliau akan sampai kepada seluruh umatnya yang senantiasa memegang sunnah-sunnah beliau. Bapak Ibu, kami dari panitia Direktorat KSKK Madrasah menghaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya, dalam-dalamnya, seluas-luasnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada kegiatan rakor kali ini. Tujuan utama dari rakor pada hari ini adalah untuk mematangkan persiapan kegiatan uji coba asesmen kompetensi siswa Indonesia yang akan dilaksanakan di 170 titik madrasah ibtidaiyah yang tersebar di 12 provinsi yang ada di Republik Indonesia. Keberhasilan uji coba itu akan menentukan ya keberhasilan, kelancaran dan kesuksesan kegiatan aksi pada tahun
2021. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan arahan dari Pak Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi terkait dengan persiapan-persiapan aksi, dan juga nanti ada paparan dari panitia aksi ya terkait secara teknis kira-kira apa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Agar kegiatan hari ini mendapatkan berkah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita awali semuanya dengan membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Direktur KSKK Madrasah yang diwakili oleh Bapak Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi untuk memberikan arahan kepada kita semua pada kegiatan rakor kali ini. Kami persilakan Bapak Kasubdit. Terima kasih Pak Dr. Suwardi yang telah memimpin acara ini bersama-sama. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, tim teknis yang ada di program aksi, ibu bapak kasih, provinsi, bapak ibu kasih, kabupaten kota, bapak ibu kepala madrasah, singkatnya hadirin dan hadirat semuanya teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini bisa bersama-sama saya dengan ibu bapak semua. Salawat serta salam marilah kita sampaikan pada junjungan kita, kecintaan kita, bahkan kecintaan Allah, Habibullah Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan kerabatnya, dan insya Allah kita semuanya nanti pada yaumul hisab mendapatkan syafaatnya, di yaumul akhir nanti kita dikumpulkan oleh Allah dalam rombongan Rasulullah masuk surganya Allah. Ibu bapak yang saya hormati, pertama saya sampaikan salam hormat, salam takzim dari Bapak Direktur, Bapak Dr. Ahmad Umar, yang pada jam yang sama sekarang harus bersama-sama Pak Menteri dan Pak Dirjen untuk launching acara pembentukan atau launching aplikasi elektronik RKM, ERKM, elektronik rencana kegiatan madrasah, gitu ya. Sehingga saya diberikan delegasi, diberikan disposisi untuk mewakili beliau di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu ini. Moga-moga posisi saya menggantikan Bapak Direktur di kesempatan ini tidak mengurangi semangat Bapak Ibu, karena beliau juga sudah menyampaikan salam dan selalu mendorong kita untuk bersemangat. Insya Allah. Ibu bapak yang saya hormati, saya singkat mau menyampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini ibu bapak dikumpulkan semuanya itu dalam rangka tahapan yang agak lebih teknis dari pertemuan kita sebelum-sebelumnya. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan secara makro. Halo. Secara makro kita sudah membahas tentang aksi dan bagaimana. Kalau dia berbicara tuh semuanya tolong Pak dimutkan semua lah Pak. Sudah bukan sini dengan boleh gatalnya dicupin. Ya, paling tidak untuk kepentingan pelaksanaan uji validasi dan uji reliabilitas instrumen aksi yang akan dipakaikan untuk seluruh negeri. 170 madrasah yang hari ini diundang dengan didampingi oleh Kasih Pendidikan Madrasah Kabupaten Kota dan Kasih Kurikulum dan Kesiswaan atau Kasih Pendidikan Madrasah di setiap provinsinya, di 12 provinsi. Ini merupakan suatu penghargaan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu dijadikan tempat untuk uji validasi, uji reliabilitas yang akan soal ini, instrumen ini nanti pada saatnya akan dipakai untuk seluruh negeri. Uji reliabilitas, uji validasi saya pikir tidak perlu saya jelaskan Bapak Ibu ya, karena kita semuanya tahu bahwa sebuah instrumen yang akan dipakai untuk
sebuah tujuan yang besar, tujuan yang menyimpulkan berbagai hal-hal yang prinsip, itu memang harus mengalami, harus melalui namanya uji validasi, uji reliabilitas. Sama dengan kalau kita melakukan riset di berbagai tempat. Terkait dengan itulah maka Bapak-bapak, Ibu-ibu, 170 madrasah ini kita undang mulai beberapa waktu yang lalu. Itu sebagai titik tempat melakukan uji validasi, uji reliabilitas. Soal-soal yang nanti akan dipakai untuk seluruh Indonesia. Jadi peranan 170 madrasah ini luar biasa. Ini sangat penting untuk seluruh negeri. Kemudian yang kedua, secara teknis hari ini Ibu Bapak dikumpulkan itu dalam rangka untuk dua persiapan. Pertama adalah persiapan untuk melakukan simulasi. Yang simulasi itu insya Allah akan dilakukan tahapan pertama, kalau nggak salah nanti tanggal 26, ya 26, 27, nanti yang kedua itu kalau tidak salah nanti dilakukan di tanggal 3 dan 4, di tanggal 2 dan 3 November. Itu simulasi. Simulasi yang pertama 26 Oktober itu simulasi nanti untuk guru. Jadi guru yang melakukan simulasi. Kemudian yang tanggal 2 dan 3 kemungkinan nanti kalau saya mengucapkan tanggalnya salah nanti dibenarkan diperbaiki oleh Bu Penny atau Bu Putri ya untuk menjelaskannya atau Pak Dr. Suwardi. Tanggal 2 dan 3 itu adalah untuk siswa, simulasi siswa. Ini yang pertama Bapak Ibu, agenda pertama yang akan kita bahas dalam pertemuan ini. Jadi pertama simulasi. Untuk mempersiapkan simulasi. Simulasi itu nanti akan dilakukan di dua waktu, yaitu simulasi pertama di tanggal 26 dan 27 Oktober, kemudian simulasi yang kedua dilakukan tanggal 2 dan 3 November. Nah, kemudian agenda yang kedua pertemuan ini adalah untuk mempersiapkan pelaksanaan uji validasi dan uji reliabilitas. Ini yang memang hajat utamanya. Jadi yang pertama tadi simulasi, kemudian yang kedua adalah untuk uji validitas, uji reliabilitas. Ini yang sesungguhnya. Pelaksanaan AKM yang aksi yang sesungguhnya untuk uji validitas. Hajat kita mengumpulkan 170 madrasah untuk uji validitas. Nah ini nanti yang untuk uji validitas itu tanggalnya yang tahu persis Bu Penny nama Bu Yuna. Tanggal berapa Bu Putri? Bu Yuna? Saya khawatir salah, kalau nggak salah tanggal 16 atau 9. Minggu ketiga Pak, minggu ketiga November ya 16, ya itu, 16, 17, ya. 18 ya. Nah, tanggal 16, 17, 18 itu nanti uji validitas, uji reliabilitas. Jadi saya ulang Bapak Ibu ya, hajat kita, keperluan kita melakukan pertemuan hari ini bersama seluruh kepala madrasah, kemudian seluruh kasih di kabupaten kota tempat madrasah itu, seluruh kasih provinsi tempat madrasah itu ada dua agenda. Yang pertama adalah mempersiapkan simulasi yang akan dilakukan pada tanggal 26 dan 27. Kemudian simulasi yang kedua adalah tanggal 2 dan 3. Kemudian agenda yang kedua adalah pelaksanaan atau mempersiapkan pelaksanaan uji validasi yang uji coba yang sebenarnya. Uji coba itu adalah uji validasi dan reliabilitas yang nanti insya Allah akan dilakukan tanggal 16, 17, 18. Otomatis kalau uji validitas, uji reliabilitas atau uji coba yang sesungguhnya, itu nanti yang akan mengikuti adalah siswa. Tanggal 16, 17, 18 itu. Siswa akan didampingi atau diawasi oleh proktor dan pengawas di setiap tempat. Itu
seperti halnya kalau kita ujian dahulu. Ya, dari 2 agenda itu mungkin yang perlu saya jelaskan pertama, Ibu Bapak, adalah simulasi. Simulasi ini apa? Simulasi ini intinya adalah pertama mencoba alat. Jadi kami akan mencoba alat yang ada di kami, kemudian Bapak Ibu akan mencoba alat yang ada di Bapak Ibu masing-masing, alat yang akan digunakan. Jadi simulasi itu tujuan pertama adalah menyiapkan alat. Alat itu bisa berupa barangnya, alat itu bisa berupa sistemnya. Sistem tentunya yang ada di kami. Kami di sini menyiapkan beberapa alat untuk berbagai antisipasi kondisi. Nah, itu nanti akan kami uji cobakan 2 kali. Misalnya saya akan menggunakan alat A. Alat A ini nanti kira-kira bisa nggak dipakai di 170 ini. Kalau misalnya tidak, nanti saya kurangi apanya, saya tambahi apanya. Karena itu saya perlu melakukan simulasi ini 2 kali, Bapak Ibu. Jadi simulasi ini pertama adalah untuk mencoba alat. Yang kedua yaitu mencoba keakraban. Supaya madrasah itu akrab dengan alat kita. Kan gitu Bapak Ibu ya. Karena itu mengapa simulasi yang pertama tanggal 26, tanggal 27 itu kita ingin gurunya yang ikut. Nah, nanti diharapkan kalau gurunya yang ikut, pertama kalau gurunya sudah akrab, gurunya bisa mencoba. Nanti di simulasi yang kedua, gurunya bisa mendampingi anak-anak. Kan gitu. Di simulasi yang tanggal 2 dan 3, gurunya bisa mendampingi anak-anak. Harapannya begitu. Dan kita pun juga bisa melakukan antisipasi, bisa perubahan alatnya, bisa perubahan sistemnya, itu nanti dari kondisi yang berjalan. Mungkin tidak bisa saya ceritakan, tapi nanti pada saatnya kami akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada di kita semua. Nah, kemudian itu untuk yang simulasi Bapak Ibu. Jadi simulasi itu kepentingannya adalah mencoba alat, mengakrabkan kita dengan alatnya. Kalaupun kemudian di dalam simulasi itu ada soal, itu soal-soal cuplikan saja. Tapi fokus kita bukan kepada soalnya Bapak Ibu. Itu hanya cuplikan. Kalau alat itu isinya kosong kan nggak bisa dicoba apa-apa Bapak Ibu ya, karena itu perlu diisi. Karena itu kalau misalnya soalnya cuma diisi 4, soalnya atau cuma diisi apa, ya nggak apa-apa. Karena namanya yang dicoba bukan soalnya. Yang dicoba adalah alatnya. Cuma alat itu nggak bisa digunakan kalau nggak diisi. Seperti mobil, kita mau mencoba mobil, kalau bensinnya nggak diisikan kan nggak jalan Bapak Ibu. Tapi yang dicoba bukan bensinnya, tapi yang dicoba adalah mobilnya. Misalnya seperti itu, atau motor juga begitu. Nah ini juga gitu, yang akan dicoba alatnya, yang dicoba supaya keakraban kita, paling tidak Bapak Ibu bisa mengantisipasi nanti tenaganya bagaimana dan sebagainya. Nah, nanti pada saat simulasi ini siapa yang harus terlibat dan bagaimana, insya Allah nanti Bu Putri sama Bu Penny dan Pak Dr. Suwardi akan menjelaskan. Nah, termasuk Pak Yuda. Pak Yuda ada juga sudah bergabung. Pak Yuda, halo. Halo Pak Yuda. Sudah Pak, ada. Sudah ya. Nanti Pak Yuda yang akan bergabung. Termasuk nanti dalam persiapan ini perlu disampaikan Pak Yuda, nanti pada saat uji coba, bukan simulasi ya, pada saat uji cobanya itu kan ada honor yang akan dibagi, itu nanti perlu juga dijelaskan Pak Yuda, supaya sudah bisa disiapkan oleh teman-teman di lapangan. Dan itu nanti datanya bisa muncul. Nah, lepas dari itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dalam hubungannya dengan agenda yang masih pertama, agenda pertama, simulasi, itu nanti ada data-data, karena simulasi yang pertama itu adalah simulasi yang akan dijadikan untuk objek melakukan simulasi itu adalah gurunya, maka nanti kami juga saat ini perlu segera mendapatkan data-data guru-guru yang Bapak Ibu tugaskan untuk ikut simulasi.
Nanti datanya apa saja, nanti Bu Putri yang akan menjelaskan daftar isian atau apa yang harus diisikan, itu nanti dijelaskan. Sehingga daftar intinya data tentang siswa, data tentang gurunya kami perlu segera mendapatkan masukan guru yang akan ikut simulasi. Begitu juga untuk simulasi yang kedua nanti, simulasi yang kedua nanti pada saat dengan siswa-siswanya itu juga nanti ada data yang diperlukan. Mungkin data itu sudah pernah diisikan lama, nanti kalau ada kekurangan juga perlu nanti disampaikan. Dalam kesempatan penjelasan ini nanti untuk keperluan simulasi, selain Bu Penny, Bu Putri, Pak Dr. Suwardi, kemudian Pak Yuda, juga ada Pak Dendi yang akan mengembangkan aplikasinya itu nanti akan menyampaikan ke Bapak Ibu memberikan penjelasan sementara. Itu untuk agenda pertama Bapak Ibu. Agenda yang kedua dari pertemuan ini adalah mempersiapkan untuk uji coba yang sesungguhnya atau uji yang tadi saya sebut uji validitas dan uji reliabilitas yang akan dilakukan tanggal 16, 17, 18. Seperti jadwal ujian beneran ada 16, 17, 18. Nanti itu siswa-siswanya yang terlibat. Nah, bagaimana nanti untuk pelaksanaan ini itu yang nanti ada proktornya di setiap proktor atau operator ya di setiap madrasahnya. Nanti bagaimana pengaturan rencananya, honornya itu nanti Pak Yuda akan menjelaskan, Pak Yuda ya. Nah, nanti semuanya bagaimana bisa jadi bagus, saya mohon bantuan kepala madrasah, kasih, baik di kabupaten, kota, maupun Bapak Ibu kasih di provinsi. Yang perlu diketahui, kegiatan yang mau kita lakukan ini adalah kegiatan perjuangan Bapak Ibu ya. Sehingga tadi saya walaupun nyebut honor itu jangan dibayangkan honornya berlebihan Bapak Ibu. Ini pokoknya perjuangan supaya bisa jalan gitu. Sehingga filsafat pembicaraannya kita nanti Bapak Ibu kalau misalnya yang dibahas itu kurang memuaskan, kira-kira Bapak Ibu apa yang bisa dibantu oleh Bapak Ibu? Termasuk alat segala macam. Nah, jadi bukan kemudian kita nanti saling menuntut, akhirnya pembicaraan jadi panjang, tidak. Jadi perlu diketahui pada masa-masa seperti ini semuanya serba perjuangan. Alhamdulillah kita masih bisa melakukan upaya ini untuk keperluan masa depan, tetapi semuanya semangatnya untuk saling membantu, menyelesaikan, mencarikan solusi. Karena itu mengapa diperlukan kita bertemu seperti sekarang ini. Mungkin itu Ibu Bapak yang bisa saya lakukan untuk memberikan pengantar pada pertemuan ini. Selanjutnya saya persilakan Pak Dr. Suwardi untuk meneruskan acara dan saya insya Allah tetap akan mendampingi sampai selesai. Terima kasih. Wallahul musta'an, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi yang telah memberikan arahan terkait dengan dua hal penting yaitu kegiatan simulasi dan uji validitas aksi tahun 2020 ini. Selanjutnya secara teknis kami persilahkan Bu Penny, Pak Yuda atau Bu Putri yang menyampaikan hal-hal teknis terkait dengan persiapan uji coba. Kami persilahkan. Pak Yuda dulu atau saya dulu, Bu, Pak? Ya, Pak Bu Putri dulu deh, soal honor nanti belakang-belakangan aja, Bu. Oh ya, Bu Putri dulu, Bu Putri dulu. Yang penting teknisnya dulu, Bu. Iya, yang sebentar saja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Perkenalkan saya Yuna Putri. Nah, di sini saya akan memperkenalkan sedikit saja. Jadi apa yang dibutuhkan pada tanggal 21, 26 dan tanggal 2 dan 3. Yang tanggal 26 itu kita akan ada simulasi yang diikuti oleh guru, kemudian proktor, helpdesk. Jadi kita ibarat kata kalau kita coba sneak peek
trailer aplikasinya. Jadi Bapak dan Ibu diharapkan untuk mencoba dulu. Jadi yang dibutuhkan apa? Sudah ada yang bertanya di grup Telegram. Yang dibutuhkan hanya sambungan internet dan gadget. Bapak Ibu mau pakai laptop, mau pakai handphone, boleh silahkan dicoba. Jadi nanti pada tanggal 26, undangan akan menyusul Bapak dan Ibu. Nanti kita akan bertemu lagi di sini, di Zoom ini. Kemudian setelah itu nanti akan ada pengarahan. Tunggu sebentar. Akan ada pengarahan apa yang dibutuhkan, apa yang harus dilakukan. Kemudian setelah itu kita bersama-sama semua mencoba. Jadi Bapak dan Ibu akan langsung mencoba aplikasinya, langsung menggunakan gadgetnya, baik laptop, tablet, apapun itu yang ada. Kemudian dicoba, jadi Bapak dan Ibu bisa nanti kalau ada masalah, kalau ada kesulitan, langsung bertanya dengan, tunggu sebentar, saya sambil mute. Langsung bertanya dengan developernya, langsung bertanya, nanti akan ada Mas Dendi yang membantu kita, langsung bertanya langsung kepada teknisinya. Apa yang harus dilakukan jika terjadi seperti ini. Itu yang akan terjadi pada tanggal 26. Kemudian setelah itu pada tanggal 2 dan 3 November, nanti Bapak dan Ibu, madrasahnya akan dikelompokkan berdasarkan jadwal. Nanti akan ada jadwal khusus untuk madrasah. Jadi misalnya madrasah di Provinsi Jambi, kapan akan melakukan simulasi, madrasah pada Provinsi Jawa Tengah kapan akan melakukan simulasi, nanti akan ada jadwal masing-masing provinsi. Kemudian setelah itu nanti terserah Bapak dan Ibu mau deploy mau melakukannya nanti. Jadi itu langsung ke siswa. Nah, jadi itu yang terjadi pada tanggal 2 sampai 3. Untuk tanggal 26 yang kami butuhkan saat ini, apakah ada link Telegramnya? Ada Ibu. Bentar ya, sambil saya jawab chat juga. Untuk tanggal 26 yang kami butuhkan adalah data guru, helpdesk, dan proktor yang akan ikut serta pada kegiatan simulasi. Saya share screen. Kenapa saya membutuhkan itu? Sebentar ya Bapak dan Ibu. Jadi ini Bapak dan Ibu bisa melihat screen saya. Apakah Bapak dan Ibu bisa melihat screen saya? Ya, benar-benar ya. Jadi ini adalah aplikasi yang akan kita gunakan. Jadi jika Bapak dan Ibu madrasahnya sudah menggunakan e-learning dari Kemenap, itu biasanya akan, kalau Bapak dan Ibu sudah menggunakan e-learning dari Kemenap, mohon maaf Bapak dan Ibu, bisakah di-mute? Oke, tunggu sebentar. Oke, terima kasih. Bapak Misbah, bisakah tolong di-mute? Masya Allah. Saya mute all saja ya, terima kasih. Oke, saya ulangi lagi. Jadi jika Bapak dan Ibu madrasahnya sudah menggunakan e-learning Kemenap, harusnya sudah lebih familiar karena itu hampir sama modelnya. Ini akan kita gunakan aplikasi ini. Nah, nanti data Bapak dan Ibu, jika misalnya kepala sekolahnya mau coba ikutan, boleh enggak? Karena masih bisa, silakan saja. Jadi tanggal 26 ini kami khususkan untuk guru kelas, karena kan nanti siswa-siswa mungkin akan bertanya ke guru kelas ya. Kemudian proktor, kemudian helpdesk, Bapak dan Ibu Kepala Madrasah kalau mau mencoba silahkan juga boleh. Jadi ini untuk mencoba aplikasinya apa yang harus dilakukan. Ini saya berikan contoh sedikit saja. Jadi, sebentar, ini internetnya. Oh ya, maaf. Karena aplikasi ini ada kameranya Bapak dan Ibu. Jadi kalau kamera saya digunakan untuk Zoom, dia nggak akan bisa melakukan itu. Jadi aplikasi ini nanti ada kameranya, di sudut itu ada kameranya. Jadi nanti ketika siswa mengerjakan itu akan terlihat gambarnya. Minggu depan Bapak dan Ibu yang mengerjakan, Bapak dan Ibu juga akan kelihatan gambarnya. Nah, jika Bapak Ibu menggunakan aplikasi lain yang menggunakan kamera, jadi saya seperti sekarang saya menggunakan kamera dengan Zoom, dia tidak akan jalan. Jadi dia akan milih salah satu. Nah, itu salah satunya. Tunggu sebentar, saya stop sebentar. Oke. Ini adalah tampilan aplikasinya.
nanti minggu depan, hari Senin minggu depan, itu yang terjadi adalah nanti kita akan sama-sama mengerjakan ini. Jadi nanti ketika mengerjakan, Bapak dan Ibu harus meng-off-kan videonya karena akan dinyalakan di aplikasi gitu. Atau bisa jadi Zoom-nya pakai laptop, tapi mengerjakannya pakai handphone. Bisa jadi begitu. Atau Zoom-nya pakai handphone, mengerjakan di laptop. Itu juga bisa. Itu sih Pak Wardi. Ya. Nanti link pendaftarannya akan saya kirimkan di chat, juga saya kirimkan di Telegram, Pak Wardi. Oke, terima kasih Bu Putri. Iya. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, jangan khawatir nanti setelah kegiatan ini, nanti tim teknis, mulai dari tim teknis dari pusat, kemudian HD provinsi, dan proktor-proktor madrasah atau operator madrasah, kita buatkan grup WA sehingga mulai nanti siang gitu ya sampai dengan persiapan tanggal 26 teman-teman bisa diskusi terkait dengan teknis. Jadi kalau kepala madrasah kasih kan biasanya tidak ngurusin urusan sampai teknis. Biar teman-teman yang memang nangani IT nanti diskusinya pakai bahasa orang IT. Kira-kira begitu ya. Jadi jangan khawatir, setelah ini sudah kita siapkan grup Telegram ya agar teman-teman bisa berdiskusi dan bisa mencoba-coba itu aplikasinya sampai dengan persiapan tanggal 26 ya. Selanjutnya kami persilahkan Pak Yuda untuk menyampaikan sesuatu halnya. Silakan Pak Yuda. Baik, terima kasih Pak Suwardi. Untuk kegiatan uji coba nanti, yang uji validitas dan juga reliabilitas, kami sudah menganggarkan honor untuk helpdesk, proktor, teknisi, dan juga pengawas. Untuk helpdesk, ini di anggarannya 1 orang untuk tiap provinsi. Sedangkan untuk proktor, teknisi, dan juga pengawas, ini dianggarkan 1 orang di setiap madrasah. Jadi di masing-masing madrasah itu ada 3 peran, ada proktor, teknisi, dan juga pengawas. Nah nanti untuk pengaturan siapa yang menjadi pengawas, siapa yang menjadi teknisi dan proktor. Yuda, boleh saya potong sebentar? Untuk honornya masing-masing 3 itu atau honor 1 untuk 3? Masing-masing ada sendiri-sendiri, Pak. Proktor sendiri, teknisi sendiri, pengawas sendiri. Oke, sip. Ya, jadi nanti untuk pembagian perannya mungkin nanti madrasah yang lebih tahu ya siapa yang ya. Halo, Pak. Silahkan lanjut Pak Yuda. Ya. Mungkin itu kalau untuk ini bagaimana ya Pak ya, Pak Ahmad? Halo, bagaimana? Besarannya apakah sudah dipastikan atau bagaimana? Apanya? Nanti dalam bentuk besarannya berupa surat saja, nanti dalam bentuk surat, disampaikan dalam bentuk surat. Ya, nanti untuk besarannya disampaikan dalam bentuk surat, tapi yang pasti di setiap madrasah itu ada honor untuk tiga peran tersebut. Sedangkan untuk helpdesk itu 1 per provinsi. Mungkin itu Pak yang bisa disampaikan, Pak. Baik, terima kasih Pak Yuda atas informasinya. Insya Allah Bapak Ibu nanti kami dari pusat akan mengirim surat resmi ya, biar Bapak Ibu semuanya punya pegangan dan enak di dalam menyampaikan kepada tim yang ada di masing-masing madrasah ya, baik terkait dengan proktornya atau operatornya, kemudian teknisinya dan pengawas yang ada di madrasah. Nanti insya Allah ada surat resmi. Bu Penny ingin menyampaikan? Ya, sedikit saja. Silakan Bu Penny. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bu, kalau di situ tulisnya Persahini Sidik, tapi biasa dipanggil Bu Penny, ya. Saya satu tim semuanya dan satu koordinasi di tim pembangunan aksi untuk madrasah.
Mungkin yang perlu saya tekankan yang pertama adalah kalau tadi Bu Putri menjelaskan bagaimana teknis nanti pelaksanaannya, kemudian Pak Yuda menggambarkan bahwa harus ada helpdesk, proktor, dan pengawas di ruangannya, maka saya akan menekankan bagaimana persiapan yang harus dilakukan oleh masing-masing peserta nanti, mulai dari tingkat kanwilnya, kemudian kasihnya mungkin di kota kabupaten, juga guru, pengawas, proktor, dan sebagainya. Yang pertama adalah ini karena sifatnya harus saling terkait, harus saling sinergi satu sama lain. Nah, yang pertama harus saya jelaskan kenapa harus guru terlebih dahulu yang ikut uji simulasi. Jadi kita tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kasubdit bahwa nanti kan ada uji coba di bulan November minggu kedua insya Allah, dan kemudian di uji coba disimulasikan terlebih dahulu aplikasinya. Jadi pada tanggal 26 ditegaskan sekali lagi 26 Oktober kita akan uji coba aplikasinya, dan dinginan ya Tore. Dulu barangkali ya. Kenapa harus guru? Karena nanti guru lah. Bu Penny maaf termute. Bu Penny. Oh iya ya. Bapak dan Ibu yang lain mohon di-mute ya. Oke, ya maaf saya ulangi lagi. Jadi Bapak dan Ibu kenapa harus guru yang pertama dilibatkan dalam simulasi ini? Karena nanti harapannya Bapak Ibu guru lah yang nanti memberikan pengarahan kepada siswa yang akan ikut uji coba di bulan November dan simulasi kedua. Jadi setelah Bapak dan Ibu guru. Makanya untuk Bapak dan Ibu guru mohon nanti betul-betul dibantu oleh tim proktornya, ya pengawasnya, proktornya, helpdesk-nya yang ada untuk madrasah masing-masing untuk betul-betul bisa mencermati aplikasi yang disiapkan. Nanti akan ada juga pengenalan terlebih dahulu aplikasinya karena untuk MI belum pernah ikut ujian secara nasional ya, tapi mudah-mudahan sudah terbiasa menggunakan laptop, komputer dan lain sebagainya. Nah, jadi harapannya pengarahan dari Bapak dan Ibu guru atau pendampingan terhadap siswa ini sangat diperlukan untuk siswa bisa lebih percaya diri menggunakan, karena ini masih usia MI ya, kelas 5 dan perlu didampingi Bapak dan Ibu guru. Nah, tetapi apakah perlu ada pengarahan untuk materinya gitu? Jadi setelah nanti Bapak dan Ibu melihat soal uji cobanya, karena kami menggunakan soal uji coba memang betul-betul untuk soal aksi ya. Jadi contoh soal aksi seperti itulah soal aksi. Atau nanti kalau ikut dari Kemdikbud soal AKM seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu tidak perlu menyiapkan apapun secara material. Jadi biarkan secara alami anak menjawab, anak mencerna soal-soalnya atau instrumen-instrumennya, dan tidak perlu ada waktu khusus menyiapkan misalnya untuk bimbingan khusus, tidak perlu, karena yang kami perlukan nanti adalah data secara real bagaimana perkembangan anak-anak di daerah. Mau ngapain? Bukan mau gerak Mohon maaf Ibu di mute dulu ya. Jadi itu, jadi tidak usah khawatir aduh nanti seperti apa nilainya, tidak perlu, karena yang dibutuhkan oleh kami adalah bagaimana anak-anak ini bisa mengikuti asesmen atau menjawab soal-soal atau instrumen yang disediakan oleh kami ya. Jadi perluan dari Bapak dan Ibu adalah sebagai pendamping bagaimana nanti anak percaya diri mengerjakan soalnya, kemudian membuka aplikasinya dan sebagainya. Nanti kalau gurunya kesulitan sudah ada proktor yang tadi disampaikan oleh Pak Yuda. Kemudian juga sudah ada helpdesk-nya yang juga nanti sinergi untuk saling membantu. Nah, nanti apakah Bapak dan Ibu mengadakan di sekolahnya, di madrasahnya masing-masing, atau pinjam tempat, monggo itu diserahkan kepada Bapak dan Ibu semua. Jadi itu Bapak dan Ibu. Nah, makanya Bapak dan Ibu, nanti juga kenapa ada tadi disampaikan oleh Bu Yuna Putri, bahwa nanti ada kamera, ada fungsi kamera di sana, bahwa
kami akan bisa terus memantau apa yang menjadi pelaksanaannya, apakah siswa melaksanakan atau tidak, itu bisa dipantau dari kamera yang disediakan. Hanya tadi belum bisa dicontohkan, nanti insya Allah tanggal 26 untuk guru-guru bisa disiapkan ya. Nah, kemudian untuk itu makanya kami membutuhkan data guru. Guru siapa, guru yang mana yang bisa disertakan, ini bergantung pada kepala madrasahnya. Tapi ada baiknya guru yang memang mengajar untuk di kelas tersebut, kelas 5. Ya, tapi kalau misalnya untuk bolehkah 2, saya pikir nggak masalah ya, karena ini hanya online ya, itu juga bisa. Nah, Bapak Ibu, nanti tolong sampaikan juga kepada Bapak Ibu gurunya bahwa uji coba tanggal 26 itu adalah uji coba simulasi. Jadi simulasi aplikasinya seperti yang tadi ditegaskan. Jika ternyata ada kendala di masing-masing tempat Bapak dan Ibu semua, ya di madrasahnya atau dimanapun, apakah menggunakan laptop, menggunakan HP, menggunakan HP Android ya, atau menggunakan komputer, itu silakan saja. Tapi nanti tolong jika ada permasalahan-permasalahan segera dilaporkan kepada kami, karena itu adalah sebuah simulasi aplikasi untuk perbaikan-perbaikan aplikasi yang sudah kita buat ya. Namanya juga buatan manusia dan ini baru pertama kali kami lakukan. Mudah-mudahan ini sudah sangat baik untuk bisa disajikan kepada Bapak dan Ibu. Tapi jika ada kendala atau ada hal yang ternyata membuat Bapak dan Ibu tidak terlalu nyaman atau tidak paham, bisa dilaporkan kepada kami. Ya, mungkin itu. Makanya segera nanti Bapak dan Ibu, kalau bisa segera setelah hari ini, mohon maaf saya harus menyebutkan seperti itu, untuk kami mendata Bapak Ibu guru. Kalau kita hitung jumlah total Bapak Ibu guru nanti yang bisa terlibat di dalam kegiatan simulasi aksi tanggal 26 itu hampir sekitar 500 orang, bahkan mungkin bisa lebih. Maka dibutuhkan data cepat karena nanti Bapak dan Ibu guru namanya harus masuk ke dalam aplikasi untuk bisa membuka aplikasinya, seperti itu. Ya, jadi mohon kerjasama dan bantuannya, dan sekali lagi terima kasih untuk semangat Bapak dan Ibu semua, dan mudah-mudahan kegiatan aksi tahun 2020 ini bisa berjalan dengan baik. Begitu Bapak dan Ibu, dan terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua, Ibu Persani Sidik atau Bu Penny yang telah memberikan masukan-masukannya. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi ada peserta yang tanya, aksi itu apa? Aksi itu adalah asesmen kompetensi siswa Indonesia, ya, yang akan dilaksanakan untuk jenjang MI di kelas 5 dan untuk jenjang MTS nanti di kelas 8, untuk jenjang madrasah aliyah nanti di kelas 11. Tapi untuk tahun depan itu baru jenjang MI. Jadi sekali lagi aksi adalah asesmen kompetensi siswa Indonesia. Mohon izin Pak Kasubdit, kita tanya. Wardi, mohon sedikit ada penjelasan yang kurang tadi saya perlu sampaikan. Ya, jawab Pak Kasubdit nggih. Pak Suwardi, saya juga ada tambahan sedikit Pak. Halo. Wardi, ada tambahan dari Bu Yuda. Penny sama Pak Yuda. Dari Bu Penny sama Pak Yuda dulu. Ya, lupa tadi. Mungkin dari saya dulu Pak Yuda, izin. Silakan Bu Penny. Ya, jadi untuk anak-anak nanti, ya untuk siswa-siswa madrasah, nanti akan ada beberapa kategori soal. Ya, jadi nanti soal dalam bentuk literasi membaca, kemudian ada soal dalam literasi sains, ada soal dalam numerasi, dalam bentuk numerasi, dan ada soal dalam bentuk literasi sosial budaya, dan di dalam itu juga ada survei karakternya. Jadi siswa ini akan mengerjakan secara kita tentukan, siswa ini akan mengerjakan bagian yang mana, apakah literasi sains atau literasi. Jadi ada 2 literasi yang nanti digarap oleh siswa, ya. Tapi nanti untuk uji coba atau simulasi besok minggu depan
kita hanya satu kali saja, hanya satu saja ya. Jadi pokoknya ada contoh soal, yang penting kita sudah bisa memastikan aplikasinya bisa jalan. Ya, tapi sekali lagi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir secara materi, tidak perlu harus ada ekstra kerja atau ekstra pendampingan secara materialnya. Santai saja. Ini untuk kemajuan madrasah. Kita ingin melihat potensi-potensi yang sebenarnya sangat luar biasa di masing-masing wilayah di seluruh Indonesia. Mungkin itu aja tambahannya sedikit. Makasih Pak Wardi. Silakan. Ya, makasih Bu Penny. Selanjutnya Pak Yuda tadi ingin menyampaikan. Silakan Pak Yuda. Ya. Terima kasih Pak Suwardi. Dari saya sedikit mengingatkan saja bahwa nanti untuk tanggal 16 November dan 16 atau 17 November yang untuk uji coba validasi atau uji validitas itu kan nanti siswa akan mengerjakan secara langsung di dalam aplikasi. Namun mohon diingatkan sekali lagi, mungkin Bapak Ibu Kepala Madrasah bisa mengkondisikan agar para siswa mengerjakannya dengan serius. Artinya mungkin tidak perlu disampaikan secara eksplisit bahwa ini hanya untuk uji coba, karena kami membutuhkan siswa itu mengerjakan apa adanya sesuai kemampuannya pada saat itu. Sehingga nanti hasil yang diperoleh diharapkan bisa untuk menggambarkan kualitas dari soal. Jadi yang harus diingat di sini, kami ingin menguji kualitas soalnya, bukan menguji siswanya. Sehingga kami membutuhkan siswa mengerjakan dengan serius, sehingga diperoleh misalnya tingkat kesukaran, daya pembeda soal, kemudian juga bagaimana keberfungsian dari pengecoh atau distraktornya. Nah, untuk bisa didapatkan optimal seperti tersebut, maka kami mengharapkan Bapak Ibu bisa mengkondisikan agar siswa mengerjakannya dengan serius sebagaimana ujian pada umumnya. Mungkin itu Pak Suwardi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yuda sudah melengkapi beberapa informasi dari Pak Kasubdit, Bu Yuna Putri, Bu Penny, dan Pak Yuda. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Ibu, kita akan ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan untuk angkat tangan atau mengaktifkan mic-nya. Nanti saya tunjuk satu persatu gantian ya. Ya, silahkan siapa yang duluan. Min Kota Jambi. Min Kota 20. Jambi dulu. Min 20 Jakarta. Min Kota Jambi, Pak. Kepulauan. Min 2 Palu, Pak. Assalamualaikum Pak. Dari Min 3 Labuan Batu, Pak. Min 2 dari Rudiman, dari Ambon. Oke, saya absen. Tika Madrasah. Tika Madrasah. Yang pertama Nur Eni dari Papua, Papua Barat. Papua, Min Ambon. Yang ketiga Min Papua. Min 5 Lahat hadir. Min 1 Bungo. Min 1 Bungo Jambi. Min 1 Cilacap. Silahkan dari Min Jambi. Min 1 Bungo Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Min Kota Jambi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu Bapak Ibu. 5 Maluku Tengah, Min Ambon. Ya, akan di Almut Bu Putri. Maluku Utara. Semua kota Ya, Min Kota Jambi, Pak. Yo, silakan Min Kota Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Wardi dan Bapak Kasubdit yang saya hormati, para narasumber yang lain dan rekan-rekan para kelas madrasah. Oke. Saya Kepala Min Kota Jambi.
suaranya dinyalakan dari Min Kota Jambi. Mic-nya diaktifkan, Pak. Jadi yang saya tanyakan Pak, masalah data guru tadi disampaikan oleh ini untuk kita siapkan. Nah, kalau kami siapkan nanti akan kami kirimkan kemana Pak ya? Itu yang pertama, data guru kami. Kemudian yang kedua, tadi kan ada hadis, kemudian proktor atau teknisi atau pengawas. Pengawas ini kita isi kepala madrasah, dimanapun, kemudian atau kemudian mungkin ada wali kelas sih Pak yang masuk. Apakah wali kelas itu nanti kita masukkan di pengawas atau kepala madrasahnya yang di pengawas Pak? Mohon videonya Pak. Itu yang kedua Pak. Kemudian yang ketiga Pak, dinyalakan mic-nya Pak. Ya, 3 dulu ya. Oke. Tidak ada suara. Ya. Di Kota Jambi ini Pak, ini dalam situasi zona merah Pak, untuk pandemi COVID-19 ini Pak. Oleh karena itu nanti kami mohon petunjuknya Pak, langkah-langkah lebih tepat, karena kita akan mengumpulkan anak kepada suatu tempat Pak. Jadi kalau tadi bisa dengan sistem menggunakan Android, ya tidak berkumpul dalam satu tempat, itu sangat bagus sekali Pak. Saya kira hanya 3 itu Pak yang kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Min 2 Palu bisa Pak. Berikutnya nanti gantian. Tadi sudah saya sebutkan dari Min Ambon. Min Ambon dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Komis, jadi begini Pak, kita terkendala Pak dengan, tapi mudah-mudahan kita bisa antisipasi Pak tentang masalah nanti ini kita masih zona merah Pak di Kota Ambon. Apa juga yang disampaikan dari Jambi tadi bahwa untuk mengumpulkan siswa itu kami memang dari bulan Maret. Yang ini. Oke, kalau pertanyaannya sama, kita lewatin. Ada nggak pertanyaan lain? Kalau sama-sama zona merahnya, ntar berarti sama jawabannya ya. Min 2 Palu Pak. Karena keterbatasan fasilitas Pak, maka kami siap untuk menempatkan di pinjam tempat Pak. Oke, sip. Ya Pak. Ya, ya Pak. Itu saja dulu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam, ya. Salam berhubungan. Ya Pak. Berikutnya dari Papua Barat. Yang ketiga tadi dari Papua Barat. Silakan. Ya Pak. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan rapat kita hari ini, yang ingin saya tanyakan terkait dengan utusan guru untuk mengikuti simulasi pada tanggal 26 dan 27. Nah, di sini saya yang menjadi pertanyaan, guru yang ikut itu berapa orang, maksimalnya berapa orang untuk mengikuti simulasi. Nah, kemudian siswanya yang kelas 5 atau kelas 4. Soalnya kan kemarin diminta data 2 kelas yang dimasukkan, kelas 4 dan kelas 5. Saya mohon penjelasannya, apakah kelas 4 dan kelas 5 ataukah hanya kelas 5 saja? Dua-duanya. Dua-duanya, kelas 4 dan kelas 5. Oke, terima kasih Bu Nur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kami persilahkan mungkin Pak Kasudi atau Bu Penny yang akan menanggapi 3 pertanyaan untuk termin pertama ini. Silakan. Pakai kode tadi. Mungkin saya awali dulu ya. Mungkin saya awali dulu. Pertama, halo. Oke. Terkait dengan tadi pembagian untuk honor pengawas, proktor
dan teknisi itu nanti akan kita sampaikan lewat surat tertulis Bapak Ibu ya, agar Bapak Ibu lebih jelas lah. Nanti penugasannya bagaimana di setiap madrasah itu nanti lebih jelasnya setelah surat itu beredar gitu ya Bapak Ibu ya. Tadi kita cuma menyampaikan informasi awal saja, pendahuluan saja tentang itu. Nah, mungkin begitu. Jadi tentang pendalaman tentang hal-hal seperti itu supaya nanti bisa lebih enak, ada kepastian semuanya, menunggu suratnya dan nanti Bapak Ibu bisa nindaklanjuti lebih proporsional. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan teknis tadi pertanyaan tentang keterbatasan apa karena masa pandemi, ada teknis pelaksanaan tesnya bagaimana dan sebagainya. Saya berikan Bu Putri untuk bisa menjawab ini setelah mungkin memadukan dengan apa yang koordinasikan dengan pengembang ya Mas Dedi ya. Silakan Bu Putri. Jadi enak. Jadi enak main. Halo Bu Putri. Halo Bu Putri. Halo Bu Putri. Halo. Ya, Bu Penny. Atau Bu Penny, silakan. Bu Penny. Ya, makasih Pak. Jadi untuk ini memang kemarin kita sudah bicarakan juga ya Pak tentang zona merah. Karena ada beberapa wilayah yang sangat tegas sekali diatur oleh gubernur itu tidak ada kumpulan lebih dari 5 orang di setiap komunitasnya seperti itu. Dan ini tentunya menjadi satu kendala sendiri. Memang layaknya ini di satu tempatkan di madrasahnya, apakah nanti pinjam tempat di MTS-nya atau di MA atau tempat lain, itu seyogyanya yang ideal seperti itu. Itu sangat ideal sekali. Ya. Nah, jika Bapak dan Ibu ternyata di zonanya di daerah masing-masing masih terbilang aman, silakan Bapak dan Ibu ini harus dikumpulkan di madrasahnya masing-masing. Tapi bagaimana dengan zona merah? Inilah makanya kami menggunakan sistem online. Karena dengan sistem online bisa dikerjakan melalui HP Android yang tadi disampaikan. Nah, tapi nanti anak-anak yang mengerjakan melalui HP ini tentunya harus tetap ada pendampingan dari Bapak dan Ibu guru sebelum hari simulasi, setelah Bapak dan Ibu guru melakukan simulasi. Jadi kalau memang dengan terpaksa harus dilakukan, ya Pak boleh buat gitu ya, walaupun ini menjadi sebuah kondisi yang kurang ideal atau tidak seideal yang kami harapkan di sini. Tapi dengan adanya sistem online, karena bisa menggunakan HP, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu siswa-siswanya juga punya HP, laptop atau komputer di rumah ya. Tapi sekali lagi bahwa kami lebih mengutamakan kalau terkumpul dalam tempat karena memudahkan pengawasan ya, memudahkan kalau misalnya anak-anak mengalami kendala, di sana ada Bapak Ibu gurunya, juga ada pengawasnya, ada proktornya yang bisa juga membantu anak untuk mengerjakan. Nah, kerepotannya kalau di rumah, walaupun ada video kamera juga kita bisa melihat anak ini mengerjakan serius atau tidaknya, itu bisa terlihat oleh kami karena kami siapkan kamera di sana. Nah, kalau kondisinya memang betul-betul sangat darurat, ya tolong nanti dilaporkan. Ya karena sekarang ini kan sudah masa-masa zona merah mulai menurun. Ya mudah-mudahan kabar yang ada di media masa ini benar adanya bahwa zona merah itu sudah berkurang dan sudah menjadi zona yang cukup aman untuk bisa berkumpul dalam satu tempat. Nah, ketika berkumpul pun Bapak dan Ibu harus memperhatikan protokolnya. Jadi tetap menggunakan masker, kemudian betul anak keadaan bersih masuk dalam ruang kelasnya, pastikan bahwa ruangan tersebut juga aman, nyaman untuk anak-anak, terutama untuk yang menggunakan ruang yang bukan di
tempatnya sendiri atau di madrasahnya sendiri, tapi pinjam tempat di MTS atau MA. Pastikan semuanya itu nyaman, aman, dan membuat kita semua juga bisa tidak terkena gangguan COVID tersebut gitu ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu, mohon nanti Bu Yuna Putri dan Bapak Ibu semua ini bisa terdata ya, karena kami juga punya data mana-mana yang memang betul-betul tidak bisa melakukan dengan cara berkumpul ya, itu juga ada ya, kami sudah mendapatkan beberapa informasi. Jadi itu Bapak dan Ibu, jawaban saya. Silakan saya kembalikan. Terima kasih. Kabupaten Rotendao NTT. Terima kasih Bu Putri. Terima kasih Bu Penny. Sebentar saya mau melanjutkan jawaban ya. Bapak di mute dulu ya. Di mute semuanya dulu. Ya. Jadi gini Bapak Ibu, itu tadi jawaban dari Bu Penny untuk mengantisipasi segala kemungkinan. Jadi pertama yang saya akan bantu Bapak Ibu menerjemahkan bahwa yang dimaksud mengumpulkan itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Halo, halo. 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 Halo, halo, suaranya kok bengong ini. Halo. Halo, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Silakan. Bisa didengar ya? Bisa. Jadi begini Bapak Ibu, mengapa perlu dikumpulkan? Karena supaya keikutsertaan anak-anak ini bisa berjalan secara optimal Bapak Ibu. Nah, maksudnya secara optimal itu satu, dijamin betul-betul dilaksanakan dengan baik. Kedua, dan betul-betul berjalan kan gitu. Hanya kemudian untuk menerjemahkan bagaimana mengumpulkannya, saya pikir kita cari cara yang paling terbaik, Pak, di tempat masing-masing, maksudnya di tempat madrasah masing-masing kan yang tahu situasinya Bapak Ibu ya. Kita mencari tempat yang paling terbaik dengan tadi disampaikan Bu Penny dengan protokol kesehatan. Pertama, ini kan asesmennya kan tidak untuk siswa seluruh madrasah, tapi hanya siswa kelas 5 yang sudah Bapak Ibu daftarkan melalui Google Form. Kan gitu ya. Jadi yang sudah beberapa waktu sudah didaftarkan lewat Google Form. Jadi anak-anak yang ikut ujian itu yang sudah dimasukkan datanya lewat Google Form nanti, karena mereka akan diberi nomor dan sebagainya, itu nanti ada secara teknis akan dijelaskan. Kemudian berkaitan dengan siswa yang didaftar itu berarti kalau dibandingkan dengan lingkungan madrasah yang luas, kan berarti siswa yang akan di assessment ini kan sebagian Bapak Ibu ya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu mungkin yang pertama ini bisa memenuhi protokol kesehatan, anak-anak itu dimasukkan di madrasah. Ini yang pertama Bapak Ibu ya, alternatif yang pertama ya. Kemudian diberikan jarak yang memang sesuai dengan protokol kesehatan aman gitu. Jadi tidak harus masuk satu kelas begitu, kan bisa 10-10 atau 20-20 di berbagai tempat dengan jarak masing-masing anak itu sekitar 1,5 meter sampai 2 meter. Nah, insya Allah aman. Kemudian berikutnya keluar masuknya sebagaimana dahulu pembekalan untuk Bapak Ibu di dalam rangka menyusun protokol kesehatan kan saya pikir sudah lama sekali ya kami yang dari pusat meminta masing-masing madrasah untuk menyiapkan protokol. Itu boleh mulai dicoba. Jadi mulai masuknya, keluarnya dengan kerenggangan tadi. Sehingga anak-anak pada waktu selesai misalnya mengerjakan nanti uji cobanya di tanggal 16, 17, 18, itu yang terpenting anak-anak ya. Itu ya pulangnya harus diatur Pak. Jangan sampai anak-anak bergerombol kan gitu. Anak-anak diberitahu dulu 1-2 hari sebelumnya supaya
tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan gitu. Itu pertama kalau bisa memang di madrasah dengan kondisi seperti itu. Yang kedua, kalau tidak memungkinkan, Bapak Ibu bisa lokalisir anak-anak itu kira-kira secara bisa dipetakan oleh Bapak Ibu, lokasi-lokasi anak-anak itu kalau dilokalisir ada di berapa tempat. Misalnya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu kan bisa kerjasama dengan kelurahan atau kecamatan yang tempatnya anak-anak itu. Nah, kemudian kita bagi guru-guru untuk mengawasi di tempatnya masing-masing. Nah, dengan tadi pengaturan dari teknisinya, proktornya itu membantu bagaimana supaya itu bisa berjalan, kan gitu. Nah, apalagi yang simulasi pertama ini nanti kan guru-guru Bapak Ibu sekaligus untuk melihat masalah itu, kemungkinan masalah itu munculnya bagaimana, kan gitu. Nah, nanti simulasi yang pertama mau kita pakai ini kan kita akan menggunakan online Bapak Ibu. Kalau online itu kan langsung hubungannya antara pesawat itu dengan pesawat kita yang di Jakarta. Nah itu kira-kira dalam rangka untuk mengantisipasi keterbatasan karena masa pandemi itu dengan mengumpulkan di berbagai tempat sesuai dengan kondisinya masing-masing Bapak Ibu ya, zonanya masing-masing dan kondisi sekitar, silakan diambil kebijakan yang terbaik di setiap tempatnya. Seperti kalau kita melakukan guru kunjung. Guru kunjung itu kan tidak selalu kunjungnya ke rumah kan, bisa guru kunjung itu kan ke satu kumpulan tertentu, misalnya apa itu kecamatan atau satu desa kan begitu. Itu yang kedua. Kalau kemudian terpaksa yang ketiga, yang kedua pun tidak bisa dilakukan, itu bisa juga dilakukan dari masing-masing rumah nanti. Dan sekaligus itu nanti bisa dilaporkan pada saat setelah simulasi pertama, kalau guru-gurunya melakukan sesuai dengan situasinya, kira-kira problemnya apa gitu. Nanti itu semua akan kita antisipasi di simulasi yang kedua Bapak Ibu. Nah, sehingga persoalan-persoalan itu paling tidak di simulasi kedua itu sudah mulai turun. Bapak Ibu sudah punya solusinya masing-masing. Sehingga pada saat pelaksanaan uji coba tanggal 16, 17, 18, insya Allah kita sudah tidak punya masalah lagi. Harapannya begitu. Mungkin Bu Putri bisa melengkapi sama Pak Dendi. Apa ada, kalau Pak Dendi ada, mungkin yang bisa lebih tahu bagaimana teknik aplikasinya dikembangkan. Tapi Bu Putri silakan diawali Bu Putri. 26 Halo Bu Putri. Halo Bu Putri. Oke, makasih Pak Kasubdit atas arahan. Belum bergabung. Oke. Ya, terima kasih atas arahan Pak Kasubdit. Bapak Ibu, nanti secara teknis Bapak Ibu kepala madrasah enggak usah bingung karena ada HD, ada proktor atau operator madrasah dan insya Allah sudah kita buatkan grup. Biarlah urusan teknis terkait dengan aplikasi itu nanti teman-teman yang memang ahli di bidang IT gitu ya. Nanti Bapak Ibu kepala madrasah percayakan kepada proktor yang ada di madrasah masing-masing. Insya Allah begitu. Mohon izin Pak Kasubdit, saya buka termin yang kedua untuk diskusi. Siapa yang mau bertanya? Membaul air. Satu. Membaul air Utara. Min 2 Palu. Kabupaten Timur 1 Bungo. Kabupaten Rotendao. Min 2 Palu. Min 1 Bungo Jambi. Min 2 Palu. Min 1 Bungo Jambi. Membaul air dari Kasih Kabupaten Rotendao. Min Lombok Timur. Min Lombok Timur. Oke. Jadi baik Kabupaten Rotendao NTT. 1 Bungo Jambi. Kasih Kabupaten Rotendao. Min 1 Bungo Jambi. Yang kedua Jambi. Kabupaten Rotendao NTT. Min Morowali Utara. Min 1 Bungo Jambi. Min Min 1 Bungo Jambi. Suaranya feedback. NTT. Min Morowali Utara. Min 5 Maluku Tengah. Dah, kalau Mambaul Khair belum. Min Palu. Baik, Morowali Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, salam hangat untuk Pak Suardin. Ya, Sudah lama tidak ketemu. Iya. Silakan. Yang ingin kami tanyakan, kan ini kan termasuk piloton project terhadap madrasah tingkat ibtidaiyah. Ya. Kebetulan saat ini Pak Suardi, kan seluruh madrasah negeri maupun swasta lagi ikut Zoom meeting ini untuk melihat arahan-arahan yang disampaikan. Dalam kesempatan yang baik ini, yang ingin saya tanyakan kepada Bu Yumna, kemarin itu dalam pertemuan pertama, Min 2 itu tidak terdaftar untuk kelas 5. Nah, selanjutnya kemarin kita updating lewat aplikasi yang di website, mendaftarkan kembali yang untuk kelas 5-nya. Nah, sampai hari ini belum kami tahu pasti apakah itu sudah terupdate di server data pusat atau belum. Kemudian yang kedua, apakah kemudian nanti dalam menggunakan Android itu memiliki Halo Pak Fadli. Iya, siap. Memiliki kekurangan atau tidak dalam pengertian untuk efektivitas menjawab soal yang tertera di dalam layar Android. Sekedar informasi Pak Sunardi, bahwasanya di Min 2 secara perangkat kita memang belum memiliki, karena ada kesempatan yang diberikan bisa menggunakan lab dari madrasah yang lain. Kemungkinan pemilihannya adalah ke madrasah. Cuma sayangnya lokasi Min 2 dengan madrasah yang lain ini agak jauh, Pak. Sementara anak-anak yang akan diikutkan ujian ini agak sulit kita koordinasikan karena namanya anak-anak. Berbeda kalau tingkat sanawiyah maupun madrasah aliyah, yang mungkin mereka bisa menuju madrasah secara mandiri. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fadli dari Min 1 Kota Palu. Sekarang Min Batu Min Morowali Utara, Pak. NTP, Min Morowali Utara. NTP yang sudah saya panggil, NTP dulu. Baik, terima kasih Pak Suardi. NTP nambah khair, NTP. Terima kasih. Tadi sudah dijelaskan dan diberikan kesempatan untuk bertanya. Pertanyaannya yang pertama, terkait mengenai peserta yang akan simulasi besok ini, yang untuk guru-guru, berapa yang ditargetkan, sehingga nanti kita akan waktu pendaftarannya berapa guru, itu yang pertama. Yang kedua, terkait mengenai kemarin beberapa waktu yang lalu kita sudah webinar dan kita di madrasah itu termasuk mungkin ini yang pertama untuk di MI, semua madrasah mungkin pertama untuk MI, untuk kemudian menggunakan komputer ini, gitu kan. Nah, untuk itu kami berusaha mungkin berbagai macam alternatif supaya bisa kita mempersiapkan anak-anak kita untuk bisa mendapatkan fasilitasnya. Termasuk salah satu yang kami usahakan itu kita sudah mencoba untuk melobi mungkin di beberapa madrasah yang dekat gitu untuk bisa kita minjam seperti sarannya dulu, gitu kan. Dan alhamdulillah kemarin usaha yang lain yang kami lakukan adalah kemarin kita dapat tambahan bos, gitu kan. Nah, ketika kita akan menganggarkan untuk pembelian desktop oleh yang di Penman, yang manajer bos yang di Kota Mataram itu menolak kami untuk menganggarkan, tidak boleh karena tidak boleh dianggarkan karena ini bukan UMBK katanya. Jadi
di Jumnis katanya khusus untuk UNBK, sementara di sana memang ada pembelian desktop maksimal 10 satu tahunnya. Boleh ini UNBK kan tidak ada lagi. Nah, untuk itu bagaimana solusinya supaya mungkin dana itu bisa kita gunakan untuk pembelian perangkat minimal bisa mengurangi dari jumlah yang kita perlukan. Terima kasih, itu yang kami tanyakan Pak Suwardi. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari NTT. Hardi Minbuol, Pak. Dari NTT. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak, ini saya dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terkait dengan simulasi siswa pada tanggal 2 dan 3 itu memang terus terang bahwa pada tanggal hari yang sama itu kami di sini ada asesmen kompetensi guru, kemudian uji coba KSM online, dan sekarang ditambah lagi dengan uji asesmen potensi siswa ini. Nah, persoalan yang kami hadapi sekarang ini adalah sementara proktornya hanya satu saja, Pak. Jadi cara untuk membaginya ini memang agak susah. Proktornya hanya satu, sementara kegiatannya ada 3. Sehingga kami mohon solusinya dari pusat, Bapak. Terima kasih, itu saja. Tambah, Pak, proktornya. Oke, terima kasih. Silakan 3 dulu, Bapak Ibu. Mohon Pak Suhardi. 3 dulu, 1 termin 3 penanya biar enak ya. Yang pertama dari Min 1 Kota Palu, kemudian yang kedua dari Mambaul Khair NTB, yang ketiga dari Kepenak Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT. Silakan yang pertama Pak Kasubdit, monggo Pak Kasubdit. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang telah berpikir bersama untuk mencari solusi ini, termasuk ikhtiar-ikhtiarnya. Terkait dengan tadi jumlah proktor yang ditanyakan, ya silakan Pak ditambah proktornya Pak. Proktor yang khusus untuk aksi, siapkan sendiri. Ya, nanti tenaga proktor yang sudah ada diminta untuk berbagi ilmu dalam kesempatan ini ya, sehingga kebutuhannya bisa terpenuhi. Itu pertama ya. Yang kekurangan proktor ditambah saja proktornya. Nah, nanti kan masing-masing, tapi proktor untuk aksi kan tidak 3-3-nya proktor aksi itu Pak. Jadi yang untuk aksi 1 kan gitu ya. Untuk setiap madrasah. Itu setiap madrasah loh Pak. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan jumlah guru. Terkait dengan jumlah guru itu dari setiap madrasah, silakan Pak didaftarkan sebentar lagi, akan dikirim ke bapak-bapak, ibu-ibu, yaitu form. Seperti form kemarin yang dipakai untuk Bapak Ibu memasukkan data siswa. Tapi nanti akan ada form sendiri yang akan dikirim oleh Bu Putri kepada Ibu Bapak semua, supaya Bapak Ibu bisa memasukkan data guru yang akan Bapak Ibu ikut sertakan simulasi yang pertama ini, nanti tanggal 26-27 Oktober ini. Nah, jadi menurut saya sebaiknya guru-guru yang ada di tempat bapak-bapak, ibu-ibu itu perlu mengenal Pak. Nggak apa-apa ikut simulasi, ya. Ikut simulasi supaya nanti juga paling tidak tahu bentuknya. Walaupun simulasi ini yang dicoba adalah alatnya, tapi paling tidak Bapak Ibu akan tahu kan, oh bentuknya aksi itu kayak begini ya. Nah, dengan demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah mulai, oh berarti pembelajaran untuk masa depan itu sekarang yang dituntut itu apa kan gitu, berpikir. Kalau saya jelaskan biasanya kan kemampuan berpikir segala macam itu akan tercermin di soal aksi, sehingga Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah bisa membayangkan kalau
nanti yang ditanyakan, yang diperiksa orang seperti ini, berarti saya dalam pembelajaran ke depan bagaimana ya, begitu. Jadi nggak apa-apa kalau semua guru di setiap madrasah ikut jadi peserta simulasi, tidak apa-apa. Yang terpenting guru-guru itu datanya dimasukkan ke daftar yang nanti diberikan oleh Bu Putri, Bu Yuna gitu. Nah, kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu, seperti yang dikatakan Bu Penny tadi, Bu Persahini Sidik, untuk mengikuti aksi ini Bapak Ibu, termasuk nanti AKM yang dari Dikbud ya, sama ya. Itu Bapak-bapak, Ibu-ibu nggak usah pusing seperti menghadapi ujian nasional dulu. Perlu saya jelaskan bahwa aksi atau AKM itu adalah alat periksa, Pak. Alat periksa, seperti kalau kita sekarang pada masa COVID ini, itu ada alat periksa, apa itu rapid test atau swab. Jadi Bapak Ibu kalau mau disuap, apa Bapak Ibu terus makan sesuatu tertentu yang nggak bisa kan? Makan sesuatu tertentu apapun kalau ada penyakit akan kelihatan penyakitnya kan gitu Bapak Ibu ya. Kalau sehat akan kelihatan sehat. Nah, aksi ini juga begitu untuk Bapak Ibu yang mungkin pada waktu yang lalu belum menerima penjelasan. Aksi atau AKM itu adalah alat memeriksa kondisi kita lewat murid-murid kita memang, yang nanti tujuannya Bapak Ibu bukan seperti ujian nasional untuk menunjukkan, oh madrasah ini prestasinya nomor 1 di Kalimantan, nomor 2 di Kalimantan, bukan begitu. Tetapi alat periksa ini nanti akan digunakan untuk membantu masing-masing madrasah memperbaiki kualitas pembelajaran. Jadi nanti hasil ujian ini kalau sesungguhnya, maka nanti Bapak Ibu hasil ujian ini akan diberikan kepada madrasah-madrasah itu berupa data diagnostik. Data diagnostik itu semacam data hasil pemeriksaan yang sifatnya deskriptif, yang menunjukkan kelebihan kekurangan di madrasah Bapak Ibu terkait dengan siswanya. Nanti sekaligus yang kedua akan diberikan catatan-catatan rekomendasi perbaikan sehingga guru-guru nanti diharapkan bisa memperbaiki pembelajaran. Oleh karena itu mengapa tadi Bu Penny mengatakan untuk mempersiapkan aksi sama AKM ini, Bapak Ibu tidak perlu ribut-ribut untuk membekali anak-anak materi tertentu atau memberikan bimbingan belajar tertentu. Itu tidak perlu Bapak Ibu, karena ini alat periksa. Justru Bapak Ibu kalau tanya, apa yang perlu disiapkan? Yang perlu disiapkan oleh Bapak Ibu itu untuk jangka panjang, yaitu cara menciptakan pembelajaran itulah yang harus sekarang dirubah seperti BIMTEK yang sudah selama ini dilakukan oleh Kementerian Agama kepada guru-guru Bapak Ibu yang setiap hari dalam sudah 3 minggu ini berjalan Bapak Ibu ya. Nah itu cara mengajar kita itu sudah harus berubah, namanya revolusi pembelajaran kalau di Kementerian Agama. Mulai dari memandang bahwa belajar itu sebenarnya bagaimana sih? Kalau dulu kan kita memandang belajar itu yang namanya belajar itu masuk kelas, gurunya nanti berbicara, muridnya mendengarkan, kemudian muridnya dikasih pertanyaan, muridnya bisa menjawab selama 2 jam, misalnya 2 kali 45 menit itu baru disebut belajar. Itu dahulu kan gitu Bapak Ibu ya. Maka ke depan kita berharap guru-guru itu, kepala madrasah, pengawas semuanya, memandang belajar itu tidak hanya itu, walaupun itu bisa termasuk belajar, tapi tidak hanya itu. Belajar itu bisa dengan berbagai bentuk. Bahkan tidak harus satu guru mengajar siswa sendirian, tidak. Misalnya, contoh kalau mata pelajaran A ingin digabungkan dengan mata pelajaran B, dengan C, misalnya 3 atau 4 guru bergabung, supaya belajarnya lebih indah, jam-jamnya digabungkan, kemudian murid diajak kemana, belajar. Nah, kemudian dalam
kegiatan itu secara tidak langsung anak-anak sebenarnya belajar 4 mata pelajaran itu dengan cukup menyelesaikan satu proyek. Itu juga disebut belajar. Itu di KMA 184 juga diberi peluang namanya kolaborasi pembelajaran. Kan gitu Bapak Ibu. Sama kalau di MI itu namanya tematik. Hanya menerjemahkan tematik itu biasanya satu guru tapi ngajar topik yang macam-macam dalam satu pembahasan kan gitu. Nah kalau kolaborasi ini tidak hanya satu guru, bisa guru-guru itu bergabung mengajarkan sesuatu yang menarik sehingga murid itu jadi ringan belajarnya, tapi hasilnya juga tidak kalah dengan pembelajaran yang konvensional itu juga diperbolehkan. Intinya pembelajaran masa depan itu adalah pembelajaran yang melibatkan pikiran-pikiran kita. Karena tantangan ke depan itu Bapak Ibu lebih rumit, lebih berat, yang tidak cukup hanya anak-anak dibekali dengan cerita, penjelasan. Anak-anak harus terlibat di dalam proses berpikir, dalam mengolah pembelajaran, sehingga setiap pembelajaran itu mulai dari aspek fakta, aspek konsep, aspek prosedur, aspek metakognitif itu terkelola bersama, mengikuti proses mulai dari mengingat, memahami, kemudian mengaplikasikan, kemudian menganalisis, mengevaluasi, sampai dengan mengkreasi. Nah, itu harus digodok sama-sama. Itu kalau kita mau mempersiapkan untuk masa depan yang begitu. Tetapi kalau untuk aksi atau AKM, Bapak Ibu, biarkan saja dari pembelajaran yang sekarang sudah berjalan itu sudah cukup. Justru nanti kami akan memotret dari kondisi ini, kelebihan anak-anak apa, kekurangan apa-apa, nanti kami akan berikan umpan balik ke setiap madrasah. Nah itu, sehingga Bapak Ibu nggak perlu susah-susah menghadapi AKM dan aksi ini, termasuk yang Didikbud. Nah, bedanya nanti kalau yang sekarang juga bersama-sama menyiapkan AKM, kalau AKM itu kan tidak semua murid di dalam satu madrasah diperiksa. Tapi kalau aksi itu semua murid dalam satu madrasah akan diperiksa. Semua murid itu maksudnya semua murid pada kelas itu kan gitu Bapak Yudi ya. Nah kalau AKM yang dilakukan di BUD misalnya murid kelas 5 hanya diambil 30 orang. Nah, kalau aksi seluruh siswa kelas 5 begitu. Nah itu kalau bertanya tentang aksi dan AKM. Kalau langsung ke pertanyaannya tadi guru-guru menurut saya guru-guru semuanya diikutkan juga bagus Pak, biar mengenal, tahu, sehingga bisa mempersiapkan pembelajaran yang terbaik untuk masa depan. Mungkin itu. Kemudian yang lain apa ya yang lepas dari pertanyaan tadi? Bos. Oh, iya. Untuk bos begini. Insya Allah dalam 1-2 hari Pak kasih ya. Oh ini saya belum WA Pak kasih ini. Ada WA. WA-nya saya kirim sudah Pak kasih. Jadi insya Allah 1-2 hari ini akan ada surat yang dibuat dari pusat. Nah nanti akan menunjukkan bahwa yang namanya ujian berbasis komputer UNBK itu nerjemahkannya jangan makhluknya. UNBK itu ujian itu bisa asesmen, bisa segala macam. Nasional itu yang diselenggarakan dari pusat untuk seluruh Indonesia. Berbasis komputer itu ya berbasis komputer. Sehingga nanti wujudnya asesmen atau apapun itu ujian nasional. Karena itu saya bisa menyadari pengelola yang ada di kabupaten kota kan tidak semuanya juga mudah memahami yang begini ya. Nah, oleh karena itu insya Allah dalam waktu dekat akan kita buatkan surat kepada seluruh daerah supaya tidak ada salah bahwa aksi itu salah satu bentuk ujian nasional masa kini. Masa kini. Nah, ujian nasional masa kini bukan ujian nasional masa lalu gitu. Itu termasuk asesmen itu bentuknya. Nanti ada AKM kan gitu Bapak Ibu. Yang isinya sudah berbeda jauh dari ujian nasional dulu. Nah, ujian nasional dulu kan ujian ujian achievement untuk prestasi. Sekarang ujiannya adalah
assessment, untuk diagnostik. Nah, tapi kan nggak mengubah namanya, itu juga ujian, sama, nggak apa-apa. Nanti kita buatkan surat, biar Bapak Ibu nggak bantah-bantahan di daerah. Insya Allah akan kita segera buatkan surat untuk menyatakan bahwa aksi itu salah satu bentuk ujian nasional masa kini, sehingga BOS itu boleh dipakai begitu. Nah, ini termasuk juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu Kasih kabupaten kota, supaya bisa memahami apa yang kami sampaikan, sehingga semuanya berupaya semuanya berupaya untuk mempermudah supaya program nasional ini bisa berjalan dengan baik. Mohon bantuan dan dukungannya. Mungkin itu Pak Dr. Suwardi ya. Ya, terima kasih Pak Kasubdit. Ada satu hal yang mungkin saya harus menjelaskan nih. Ya. Silakan. Moderator menjelaskan juga boleh. Ini tidak moderator asli kok, bisa juga dijelaskan. Silakan. Jadi pertanyaan tadi dari Pak Fadli, Kepala Min 2 Kota Palu. Kalau pakai HP, apakah tidak mengurangi efektivitas, ya toh, dalam penyelenggaraan ini? Inilah perlunya Bapak Ibu. Saat uji coba, ya toh, ada siswa yang menggunakan HP, ada guru yang menggunakan HP, ada juga siswa yang menggunakan laptop, guru menggunakan laptop, ada yang menggunakan PC yang ada di sekolah atau di madrasah, ya. Nah, dari alat-alat yang digunakan tadi, kira-kira nanti, ya toh, hasilnya seperti apa? Nah, ini malah penting kalau untuk uji coba. Kalau uji coba hanya satu alat yang digunakan, misalkan semuanya pakai PC, kita nggak tahu ketika nanti menggunakan HP hasilnya seperti apa, kendalanya seperti apa. Oleh karena itu memang penting ini uji coba kalau bisa bervariasi alat yang digunakan. Gitu Pak Fadli dan teman-teman. Jadi pakai HP boleh, pakai laptop boleh, pakai PC juga boleh. Kemudian ada satu lagi tadi dari Kemenak Rotendao NTT, karena waktu itu bersamaan dengan adanya aksi, kemudian ada AKG, ada KSMO, kira-kira bagaimana? Nah, kalau memang tenaganya terbatas, barangkali bisa Pak Kasih bisa menugaskan, gitu kan, satu orang guru atau berapa orang guru, nggak semuanya harus mendampingi di KSMO, tidak harus semuanya ngikutin AKG kan, bisa dibagi-bagi siapa yang bertugas di AKG, siapa yang ngikuti AKG, siapa yang bertugas dampingi siswa di KSMO, dan siapa yang di aksi, masing-masing diberi tugas yang berbeda-beda gitu ya. Saya yakin orangnya tidak hanya satu lah, pasti lebih dari satu ya. Mungkin begitu solusi yang bisa ini Pak Muhtar ya. Ya Bapak, minta maaf ini kebetulan memang kami tidak bisa karena memang yang mengikuti pelatihan dari awal proktornya itu orangnya memang hanya itu. Jadi kalau untuk mengangkat yang baru itu memang agak susah, dia butuh pelatihan tertentu lagi, butuh waktu lagi. Kalau yang untuk aksi ini tidak perlu pelatihan terlalu jelimet, gitu ya. Gampang sekali, aplikasi yang dibuatnya itu memang gampang sekali ya. Makanya pakai HP saja bisa. Nanti Pak Muhtar bisa nugaskan satu orang di luar yang operator itu, boleh, nggak apa-apa gitu ya. Oke. Pokoknya Pak Muhtar orangnya ngerti komputer gitu. Gitu aja. Kalau yang ditugaskan kayak saya nggak ngerti komputer nanti. Oke. Pak Muhtar ya. Oke. Terima kasih. Oke. Salam untuk teman-teman di NTT nih saya pakai nih. Bagus. Oke. Pak Kasubdit, ini sudah kalau di wilayah timur sudah lewat dari zuhur, di wilayah tengah sudah lewat, wilayah barat sudah mau sholat zuhur ya. Nampaknya siap. harus kita akhiri pertemuan ini gitu ya. Insya Allah nanti sharing berikutnya lewat grup WA. Jadi mungkin terakhir Pak Dr. Suwardi ada pesan satu. Sebentar lagi akan dikirim
form untuk data guru-guru yang akan ikut simulasi ya. Mohon segera diisi, Bapak-bapak, Ibu-ibu dikembalikan, dikirim kembali sesuai dengan yang ada di situ, diisi langsung itu nanti supaya kita di simulasi tanggal 26 sudah bisa ready Bapak Ibu. Segera saja form yang ada di sana, Google Form-nya segera nanti diisi ya. Nggak usah nunggu 1, 2, 3 hari, langsung segera saja diisi supaya kita segera punya data lengkap guru-guru yang akan ikut simulasi di tanggal 26 dan 27 insya Allah. Mungkin begitu Pak Dr. Suwardi. Bu Putri silakan. Ya, menambahkan Pak. Maaf baru gabung lagi. Jadi Bapak dan Ibu itu linknya sudah ada di chat, sudah ada silakan, ada di chat sudah Pak Ahmad, sudah di linknya, link daftar hadir hari ini, juga link untuk pengawas sudah ada di chat. Nanti Bapak Ibu yang mendaftar di Google Form akan kami berikan akun. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mendaftar tidak akan dapat akun. Oleh karena nanti didaftarkan, nanti pada saat pelaksanaan 26 ya Pak Ibu bisa lihat akunnya apa, passwordnya apa, karena itu yang akan digunakan nanti untuk login ke aplikasi. Jadi daftar lewat situ ya Pak. Nanti kalau misalnya ditanya, boleh nggak guru kelas 4? Sudah daftar aja. Nanti kalau nggak ada akunnya berarti nggak boleh gitu. Kalau ya daftar aja Pak semuanya. Mumpung kesempatan masih bisa, silakan. Ya Pak. Boleh tanya? Ya. Selain yang ada di chat ini, kalau dimasukkan juga di WA grup teman-teman kepala madrasah, boleh nggak? Di Telegram ya Pak, silakan Pak. Telegram itu biasa bukan, sampai. maksudnya akun ini, ya. Link untuk isian ini Bu Putri masukkan juga di WA grup supaya mereka bukanya gampang, boleh nggak? Sudah Pak, sudah juga. Okay. Sudah juga. Okay, jadi sudah semuanya sudah ada. Nanti segera diupdate, pokoknya nanti tanggal 25 lah ya, 25 Bapak Ibu bisa nanti akan ada perintah lagi untuk ngecek apakah nama Bapak Ibu sudah ada atau belum, sudah benar atau tidak linknya. Jadi sudah akan ada nanti insya Allah tanggal 25, jadi tanggal 26 tinggal pakai. Insya Allah gitu Pak Ahmad. Ya, siap. Ya. Bagus. Terima kasih Bapak Bu Putri atas penjelasannya. Saya tambahin biar lengkap. Mohon namanya ditulis lengkap dengan gelarnya. Ya. Nanti insya Allah dari panitia akan menyiapkan sertifikat. Jadi namanya yang betul. Ya. Namanya dengan gelarnya yang lengkap, kemudian nama madrasahnya yang lengkap. Insya Allah nanti akan mendapatkan sertifikat. Ada satu pertanyaan di chat harus saya jawab nih Pak Kasubdit. Itu yang dimaksud pengawas itu pengawas madrasah atau pengawas ruang ujian, yaitu pengawas ruang ujian dari guru-guru masing-masing berapa jarak jauh pengawas madrasah, gitu ya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, kami menyampaikan terima kasih atas segala perhatiannya. Bapak Ibu telah mengikuti kegiatan rakor pada siang hari ini dengan seksama dari pagi sampai dengan siang lengkap ya. Hampir 500 peserta itu lengkap, tidak ada yang ketinggalan. Moga-moga apa yang kita lakukan membawa kesiapan di dalam uji coba aksi tahun 2020. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita ya, menjaga kesehatan kita dan juga kelancaran di dalam melaksanakan tugas-tugas keseharian di tempat masing-masing. Semoga semuanya senantiasa bahagia. Jangan lupa setiap hari senantiasa bahagia. Sukses selalu untuk kita semua, kita wujudkan madrasah hebat dan bermartabat. Mari kita akhiri pertemuan ini sama-sama dengan membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. Terima kasih, saya selaku yang memandu acara ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dayat dan Pak Toko, salam dari Sungu. Salam dari Minmalahan.
Halo, dari Kota Ambon. Dari Kota Ambon. Dari Ambon. Hadir. Boleh halo Nia. Gina. Salam dari Gunung Nias. Dia adalah sosok yang sangat Udah diminta. Cuma nama aja. Sebelum kita menuju ya, tapi kan kalau sudah perempuan yang itu kan